Jadi di sini saya akan meneruskan pembahasan soal yang kemarin. Dimulai dari nomor 3. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi saya akan baca terlebih dahulu. Berikut ini yang bukan bagian dari prosedur kerja untuk pembuatan DNA fingerprint adalah sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu fingerprint untuk menjawab soal ini. Fingerprint itu adalah suatu metode untuk menemukan mana DNA pasien atau mana DNA yang dicari. Jadi nanti jawabannya akan seperti ini. Nah, dalam proses pembuatan fingerprint DNA, hal yang pertama adalah kita buat serumnya terlebih dahulu. Serum itu bisa dari darah, atau bisa dari rambut, atau boleh dari kuku. Selama itu berasal dari bagian tubuh pasien atau suatu orang yang akan kita coba, maka itu boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua adalah diekstrak DNA-nya. Kemudian dipotong-potong oleh enzim retriksi. Lalu DNA dimasukkan dalam beberapa fragmen seperti ini. Lalu dilakukan elektrofloresis. Jadi DNA-nya itu dimasukkan dalam suatu alat yang namanya itu Southern blotting, tekniknya yang digunakan. Southern blotting itu adalah teknik digunakan dikum istilah itu. Kemudian nanti dia akan dimasukkan dalam probe. Setelah itu akan terbentuk probe-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, nanti kalau dalam suatu fingerprint bentuknya akan seperti ini, Jadi yang pertama itu misal ini adalah sampel 1. Ini sampel 2. Ini yang 1, ini yang 2, terus ini sampel yang ketiga. Semisal sampel 1 ini adalah sampel yang diuji, bentuknya hasil fingerprintnya akan seperti ini. Terus sampel yang lainnya itu bentuknya seperti ini. Semisal ini adalah suatu proses persidangan ya, maka dan ditemukan darah dan diuji, darahnya itu adalah sampel 1 ini, sedangkan keduanya 1 dan 2 yang diuji ini adalah yang diuji, maka mana pelakunya? Pelakunya otomatis yang sampel 1 ini karena dia memiliki potongan yang sama. Coba kalian lihat di sini ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, daripada sampel 3 ini yang tidak memiliki kesamaan sama sekali. Sehingga jawabannya untuk yang bagian 3 ini adalah yang ada bakterinya, C. Gen mengkode pola fingerprint diklon ke dalam bakteri. Sedangkan pada metode fingerprint tidak ada penggunaan bakteri sama sekali. Next, kita bahas soal nomor 4. Kita baca dulu ya. Berikut adalah pasangan yang tepat antara kelas enzim dan tipe reaksinya kecuali. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus baca secara seksama dan harus mengerti artinya masing-masing. Untuk jawaban yang A, hidrolase. Hidrolase itu kita coba untuk pahami ya. Hidro itu air, adalah air. Ase itu adalah motong. Hidrogenase, mohon maaf ya, hidrogenase. Sehingga untuk jawaban A ini harusnya adalah enzim yang memotong dengan menggunakan hidrogen. Dan di sini jawabannya memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen. Ada kata-kata menambahkan yang membuatnya ini adalah salah jawabannya. Sehingga jawabannya adalah A. Sedangkan fungsi enzim yang lain itu adalah benar. Hidrolase, adarah,
enzim yang memotong dengan menggunakan air. Karena ini ada ase, pokoknya kalau ase ini adalah memotong. Hidrolase berarti memotong dengan air. Liase di sini membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Nah, ini harus kalian hafal, biasanya keluar liase ini. Terus ligase, dia juga beda. Kalau di ligase ini adalah enzim yang menggabungkan. Kemudian yang terakhir adalah polimerase, enzim yang menggabungkan juga, membentuk polimer-polimer. Mohon maaf untuk yang untuk yang hidrolase ini adalah enzim yang memutus ya. Jadi ini adalah enzim yang memutus. Keempat enzim fungsinya ini benar, sehingga jawabannya adalah A. Yang membuatnya adalah jawaban yang salah. Kemudian kita akan bahas juga, oh iya, kalian juga harus memahami tentang ini ya, adalah proses pembentukan DNA yang baru. Jadi DNA yang baru itu berasal dari DNA yang lama. Ini adalah DNA yang lama, kemudian dia itu akan dipotong seperti zipper. Zipper itu adalah selerekan. Nah, dia akan dipotong jadi dua. Kemudian setelah menjadi dua, yang satunya itu akan diperbarui ke arah depan, dan yang satunya itu akan dibuat ke arah belakang. Yang membuat namanya adalah polimerase. Nah, polimerase fungsinya itu di DNA seperti ini. Dia itu untuk membuat untai baru. Kemudian yang satunya yang ke arah sebaliknya, dia juga dibuat oleh polimerase, enzim yang sama juga. Kemudian ini jadi setelah dibuat, dia itu kan bentuknya kan fragmen-fragmen kecil-kecil. Nah, fragmen ini kan tidak terlalu kuat karena adalah fragmen yang baru, sehingga perlu DNA ligase untuk menyambungnya. Nanti ada enzim ligase yang nempel di sini ya, untuk memperkuat potongan-potongan kecil ini. Jadi DNA ligase itu seperti tukang paku, dia itu memaku DNA yang baru sehingga menjadi lebih kuat. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Suatu bakteri tumbuh secara normal pada suhu 32. Namun pada suhu 42, bakteri tersebut menjadi fragmen-fragmen pendek dari DNA yang baru disintesisnya. Enzim manakah dari pilihan berikut ini yang paling mungkin mengalami kerusakan? Soal ini menanyakan, enzim yang mengalami kerusakan pada suhu yang lebih tinggi adalah enzim apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ada enzim yang tugasnya itu menggabungkan satu bagian menjadi bagian yang utuh. Nah, ini digabung-gabungkan seperti itu. Namanya enzim apa itu? Enzim ligase, sehingga jawabannya adalah E. Pokoknya kalau yang berakhiran ase-ase adalah enzim. Dan yang umum itu seperti ligase. Ligase fungsinya untuk menggabungkan. Dia fungsinya sebagai lem. Terus ada lagi hidrogenase. Dia menggabungkan hidrogen atau memecah hidrogen. Ada lagi hidrolase. Dia fungsinya untuk memecah menggunakan air. Nah, kita bahas soal yang berikutnya. Sifat sel normal yang tidak dimiliki oleh sel kanker ketika tumbuh di media kultur adalah, jawabannya adalah kontak inhibitor. Jadi kontak inhibitor itu adalah seperti ini, Rek. Coba kalian lihat gambar yang saya lingkari ini. Misal dalam suatu biakan itu ada 3 sel. Saat dia itu ditumbuhkan dalam biakan, maka sel ini akan tumbuh terus
hingga menyusun satu plate atau satu biakan ini secara utuh. Setelah dia itu masing-masing selnya itu kontak rapat gitu ya, dia itu akan berhenti, sehingga bila dia itu dipotong shred gitu ya secara transversal, dia itu akan seperti ini, hanya tersusun atas satu lapis sel saja. Sedangkan pada sel yang mengalami kanker, hal ini tidak ada, sehingga saat sel itu berkembang biak, dia akan cenderung untuk mengumpul seperti ini. Oleh karena itu, ciri-ciri sel kanker adalah adanya proliferasi yang abnormal. Proliferasi itu adalah bahasa untuk pembiakan atau berkembang. Perkembangannya itu abnormal. Oke, sekarang akan saya baca untuk soal nomor 7. Yang membedakan sel prokariot dan eukariot adalah tidak adanya membran sel. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai membran inti kecuali. Oke, di sini ada membran inti ya. Kita akan bahas dari soal yang pilihan A. Membatasi antara sitoplasma dan nukleoplasma. Benar. Membran inti ini membatasi antara sitoplasma, nama lain sitoplasma adalah sitosol, dan nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah plasma yang ada di inti. Kemudian sebagai pembatas sekaligus alat angkut antar kompartemen. Jawaban A1 tadi benar ya. Terus jawaban kedua ini juga benar. Dia itu sebagai pembatas kan intinya itu. Kemudian pernyataan C, membentuk kompleks pori pada bagian tertentu. Ini juga benar. Sehingga kita akan bahas soal yang berikutnya. Pernyataan maksud saya, membran luar bersambungan dengan aparatus Golgi. Nah, yang D ini adalah yang salah. Karena memang benar kalau dalam banyak gambar itu membran luar dari sel membran luar dari inti sel itu biasanya berhubungan dengan aparatus Golgi seperti gambar yang saya bulatin ini atau pada gambar yang saya bulatkan ini. Kan tapi tidak semuanya itu bersambungan. Ada beberapa yang tidak bersambungan. Kemudian jawaban ini juga pasti sudah benar. Terdapat filamen-filamen yang menahan posisi inti, sehingga inti ini akan konstan ada di tengah seperti yang saya bulati ini. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Laju transkripsi gen level mRNA telah ditentukan oleh suatu enzim yang diinduksi oleh glukokortikoid. Jika dibandingkan dengan level kontrol tanda perlakuan, maka perlakuan dengan glukokortikoid akan meningkatkan laju transkripsi menjadi 10 kali. Dan aktivitas enzim meningkat menjadi 20 kali. Maka glukokortikoid ini akan cenderung meningkatkan metabolisme dan menurunkan salah satu pilihan berikut. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi intinya glukokortikoid ini adalah suatu zat atau obat yang mana bila disuntikkan dalam sel, dia itu akan meningkatkan transkripsi dan juga meningkatkan kerja enzim maksud saya. Sehingga bila mana adanya glukokortikoid ini otomatis metabolisme akan meningkat. Metabolisme adalah proses pembentukan suatu yang tidak kompleks menjadi suatu yang kompleks. Proses aktif ini. Sehingga di sini tinggal dipilih mana yang kebalikannya. Jawabannya adalah ya, kita akan pilih jawaban di sini. C.
kemampuan nuklease bekerja pada mRNA. Jadi kalau di sini adalah nuklease. Nuklease adalah enzim yang menghilangkan atau menghapus nukleus. Dia itu bekerja pada proses kematian sel. Bila nuklease ini ada, maka selnya itu akan mati. Sehingga otomatis jawabannya adalah C. Karena harusnya kalau glukokortikoid itu ada, maka metabolisme akan meningkat. Sedangkan nuklease ini tidak termasuk. Mati dong kalau nukleasenya ada, ya kan? Oke, kita akan membahas soal nomor 9. Jika ada unsur-unsur ini, maka yang urutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah permeabilitasnya. Otomatis kalau yang paling tinggi permeabilitas itu adalah sifat tembus, sehingga bisa disimpulkan, coba urutkan yang paling bisa menembus sel dengan yang paling nggak bisa menembus sel. Misal ini ada 2 sel, maka otomatis gas adalah yang pertama bisa lewat. Di sini dilihat ya, ada gas O2, sehingga O2 ini akan bisa lewat dengan sangat mudah karena dia itu hanya tersusun atas O2 saja. Ukurannya sangat kecil sekali. Di sini kita lihat yang ada bagian 3-nya itu BC, sehingga jawabannya antara B atau C. Kemudian kedua adalah air. Air itu dapat lewat bebas ke dalam atau keluar sel. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk jawabannya itu. Kemudian selanjutnya setelah dilihat antara B dan C juga, yang ketiga ini adalah yang menentukan glukosa kah atau gliserol. Kemudian untuk jawaban ini kita akan lihat ya di sini glukosa dan gliserol. Apa bedanya? Kalau glukosa itu yang mana ini? Nah, ini glukosa ini adalah senyawa yang ukurannya itu lebih besar. Oh, mohon maaf, lebih kecil. Dan gliserol itu ukurannya lebih besar. Nah, sekarang di logika, harusnya yang lebih kecil itu yang bisa lolos. Sehingga jawabannya 3, 2, 5. Nah, kalau dipilih 3, 2, 5. Urutannya adalah B, jawabannya B. Sekarang soal yang terakhir. Komunikasi antar sel dapat diperantarai oleh komponen permukaan sel berikut ini kecuali. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu terlebih dahulu. Ini sebenarnya tinggal menghafal ya. Integrin itu adalah suatu protein yang bentuknya itu seperti kabel dan melintang seperti ini. Kabelnya ini ada banyak ya. Dan dia itu selayaknya kabel, dia itu modelnya itu untuk menempelkan sel ke suatu media tertentu. Misal ini adalah medianya yang warna hijau ini, maka selnya yang nempel di media ini dia akan nempel gitu, jadi penyet, dan dia tidak akan bisa lepas lagi. Integrin ini hanya sebagai plesternya saja, dia itu ada pada permukaan membran ini. Nah, dia itu bukan sebagai komponen sel yang dapat melakukan komunikasi. Sedangkan selektin, T-sel reseptor, imunoglobulin itu adalah zat untuk komunikasi sel. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar.